warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMA Negeri 7 Bungo, mahasiswa PPG dalam jabatan 1 tahun 2024, ingin Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat video tentang P5 dan PRAA dengan judul Sekolah Indah Tanpa Sampah dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu membuat pupuk kompos dari daun kering. Baiklah, ayo ikuti video kami selanjutnya. Mohon izin, sebelumnya kita ketahui bahwa sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 3. Kebetulan saya sedang melaksanakan PPG di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Untuk memenuhi tugas kampus, saya berencana meminta izin kepada Bapak untuk melaksanakan P5 dan PRA di sekolah kita. P5, oke. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang ikut PPG melaksanakan tugasnya P5 di sekolah. Sekolah mereka ketahui memang P5 itu bagian dari kurikulum mereka. Kemudian temanya tema apa? Tema mengenai gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Itu dengan membuat pupuk kompos dari daun kering. Oke. Sampah organik. Jadi silakanlah dilaksanakan program P5. Kalau ada hal-hal yang bisa kami bantu, kita bantu. Kalau ada hal benturan-benturan, komunikasilah dengan wakil kurikulum, dengan koordinator P5 dan juga dengan kawan-kawan psikolog lainnya. Mudah-mudahan tugas itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada akhirnya yang menjadi tugas dari PPG itu bisa perlu kita selesaikan perlu dengan sebagus-bagusnya, ya. Dan silakanlah, sukses, selamat. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan kerja tim kolaborasi tentang tugas PPG saya, yaitu tentang P5 dan PPRA, itu mengenai sekolah indah tanpa sampah, tema gaya hidup berkelanjutan dengan membuat pupuk kompos dari daun kering. Dari itu saya minta Bapak Ibu semua untuk membantu saya demi tercapainya tugas saya dengan baik. Terima kasih. Itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, dalam keadaan baik semuanya ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Baik, silakan dipimpin oleh Ayu. Berdoa dimulai.
Kalau kelima ini menyanyikan salah satu lagu wajib. Itu dengan judul Garuda Pancasila. Anak ibu dipersilakan berdiri. Mulai pelajaran kita nyanyikan salah satu lagu wajib dengan judul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Setelah hari ini kita belajar tentang P5 dan PPRA. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mantap. Yuk kasih plus dulu. Apa PRA itu? Pendidikan Pancasila Rahmatan lil Alamin. Nah, sekarang kita masuk tema hari ini itu sekolah indah tanpa sampah. Anak ibu tahu sebelumnya kan kita punya proyek itu masalah apa tadi? Gaya hidup berkelanjutan. Dengan gaya hidup berkelanjutan itu tujuannya siapa yang bisa? Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Tujuan dari gaya hidup berkelanjutan yaitu untuk melindungi lingkungan, pengelolaan sumber daya, meningkatkan kesehatan, keadilan sosial, dan kesadaran dan edukasi. Ya, itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya ibu tanya itu apa yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ya, ayo duluan, angkat tangan. Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini meliputi pengurangan penggunaan sumber daya alam, pengelolaan sampah yang baik, penggunaan energi terbarukan. Itu nah ya, tuh baru tujuan dan gaya hidup berkelanjutan. Kita ada namanya sampah. Nah itu sampah terbagi berapa anak ibu? 2. Ya, siapa yang bisa tangan? Ya, silakan Tasa jawab. Apa itu sampah terbagi berapa? Sampah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada anorganik dan yang kedua organik. Ya, sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai dan sampah organik yang mudah terurai. Mantap. Terus kenapa ibu tanya itu? Nah, itu masalah sampah untuk yang kita bikin proyek nanti ya. Itu dari sampah organik. Ada yang tanya lagi, apa manfaat dari kita gaya hidup berkelanjutan membuat pupuk kompos? Ya, siapa bisa katakan? Ya, silakan. Ya, Bunga. Lingkungan yang sehat, mengurangi jejak obat dan polusi, menjaga konsisten dan keberagaman hayati, kesehatan pribadi, pola makan sehat seperti mengonsumsi makanan organik dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Menghemat biaya, mengurangi konsumsi energi dan air dapat menghemat biaya bulanan. Hidup terhubungan dengan alam dan komunitas dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Keberlanjutan ekonomi, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan mendukung ekonomi lokal. Kesadaran sosial,
Lanjut. Tasya, ya, silakan. Fungsi dari pembuatan pupuk kompos yaitu satu, mengurangi limbah dengan cara mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Kompos kaya akan nutrisi yang mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan struktur tanah. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia, mengurangi ketergantungan pada pupuk sintesis yang dapat berdampak negatif pada lingkungan. Yang keempat, mendukung pertanian berkelanjutan, yaitu memperbaiki praktik pertanian dan mendukung keberlanjutan dengan mengandalkan sumber daya alami. Yang kelima, meningkatkan kualitas tanah, membantu meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air dan udara, serta mendukung kehidupan mikroorganisme. Nah, itu materi yang kita pelajari minggu lalu mengenai kita hari ini kan langsung bikin proyek pupuk kompos ya dari daun kering. Itu anak ibu pasti ingat apa saja bahan yang perlu kita lakukan. Biasanya bukan kita buat pupuk kompos. Ya, coba bisa tangan. Ya, silakan. Yus Mandi. Pertama, daun kering atau makanan organik lainnya. Kedua, tanah. Dan yang ketiga, air yang secukupnya. Itu bahannya. Baiklah. Selanjutnya kita sebelum keluar nanti ya cari bahan itu ibu terang di sini dulu. Ya langkah-langkah yang harus kita lakukan pembuatan pupuk kompos. Ya, yang pertama apa? Pengumpulan Ya. Ayo. Pengumpulan daun kering, lalu daun keringnya disobek menjadi lebih kecil, lalu dimasukkan ke dalam ember atau wadah tertentu, lalu dicampur dengan menggunakan pupuk kompos yang telah jadi dan disiramkan air secukupnya. Terus, ya selanjutnya lanjut apa lagi? Karungnya terus dibiarkan terbuka atau gimana? Ditutup. Ya gitu. Baiklah anak ibu, sekarang kalian bentuk kelompok yang sudah ibu bagikan sebelum kita melakukan tugas kelompok proyek. Baiklah sebelumnya ibu bagikan dulu KPD-nya. Ini tugasnya kamu baca ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Langkah awal sebelum kita melakukan proyek pembuatan pupuk kompos. Pengumpulan daun kering. Karena kita mencari daun kering untuk pembuatan pupuk kompos ya, langkah pertama. Nah, berkelompok nak ya. Nah, ini kering. Inilah contoh daun keringnya. Baiklah, langkah pertama mengumpulkan daun kering sudah selesai. Kita akan ke langkah yang kedua. Kami dari kelompok
Baiklah, tahap yang kedua kami akan menghancurkan daun-daun kering. Pada langkah yang kedua ini, kami akan menyobek-nyobek daun kering yang telah kami kumpulkan tadi sebagai langkah pembuatan pupuk. Pada tahap yang kedua ini, kami akan menghancurkan daun kering ini untuk dijadikan pupuk. Langkah ketiga, masukkan letak pupuk kompos yang sudah jadi di dalam karung. Lalu dimasukkan pula daun kering. Selanjutnya disiram dengan air. Setelah daunnya penuh, kita padatkan. Setelah itu kita ikat, lalu dipantau selama 1 minggu atau beberapa minggu. Untuk langkah yang terakhir, inilah dia hasil dari pupuk kompos yang sudah kita buat beberapa minggu lalu. Beginilah dia hasilnya. Alhamdulillah sudah jadi. Alhamdulillah pupuk komposnya sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Baiklah, untuk materi kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Kesimpulan dari pembuatan kompos dari sampah organik daun kering adalah bahwa proses ini efektif dalam mengurangi limbah, memperbaiki kualitas tanah, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Pupuk kompos yang dihasilkan kaya akan bahan organik dan mikroorganisme yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Selain itu, pembuatan pupuk kompos juga menjadi praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Hasil dan tidaknya kalian membuat pupuk kompos. Saya kurang lebih 1 bulan. Sebelum pelajaran itu kita mengisi
kembali ya.